Hai semuanya, selamat datang di channel Millions. Kali ini aku akan ajak kalian gimana aku bikin fantasi karakter dengan menggunakan software Affinity Designer. Oh ya, ini bukan vector art. Di sini aku pakai brush paint sebagai toolsnya. Aku bikin sketsanya itu on paper atau menggunakan sketchbook. Nah, kenapa aku nggak bikin sketsanya secara digital? Bukannya aku gak tahu, tapi kalau menggambar di sketchbook itu lebih bebas aja tangannya untuk coret-coret. Referensi gambarnya itu dari Frankentoon Studio. Nanti aku kasih lihat di layar gimana gambar mereka. Nah, pertama aku coba-coba aja bikin yang kayak punyanya mereka. Lama-kelamaan malah bikin creature kombinasi sendiri. Jadi di sepanjang minggu ini aku bikin digital karakternya. Jadi satu hari satu karakter. Ya, hitung-hitung sebagai latihan aku juga. Buat kalian yang udah ngikutin aku, tahu bahwa aku sering bikin vector illustration. Tapi di sisi lain, aku juga pengen banget bikin art yang menggunakan brush dan pen tablet secara bersamaan. Tentunya hasilnya itu akan beda dengan vector ya. Baru nama brush ya, bukan vector, bukan pakai pen tool. Tapi memang ada yang namanya vector brush, tapi di sini yang aku pakai raster brush ya, biasa mereka sebut raster brush. Pen tablet yang aku pakai mereknya Wacom. Aku belinya itu di tahun 2020 di Tokopedia. Kalian bisa cari, yang harganya itu 800-an. Pertama nyobain kaku banget dan rasanya mustahil untuk menguasai pen tablet. Apalagi kan tabletnya itu bukan yang ada screen-nya. Kalau yang pakai screen itu mahal banget. Jadi emang nggak mudah untuk menguasainya. Dan aku sempat berpikir untuk gimana kalau aku pakai penggaris saja. Nah, buat kalian yang pengen menguasai pen tablet, bisa pakai cara aku. Yaitu kalau pertama, silakan coret-coret dulu sesuka kalian. Random dan abstrak aja. Bikin garis, lingkaran, segitiga, kotak, dan bentuk apapun itu. Nah, itu akan membantu atau akan melatih tangan kalian agar bisa terbiasa dengan pennya. By the way, ini dilakukan sampai kalian merasa bisa. Jadi bukan hanya 1 hari, 2 hari, atau seminggu. Ya, pokoknya kalian coba terus-terus. Nah, kalau kalian merasa udah bisa, kalian coba buat sketsa yang simple aja. Nggak perlu ada detail ataupun warna yang banyak. Kalian bisa pakai sekitaran hitam sampai putih aja. Nah, di saat itu kalian juga bisa coba satu persatu brush yang ada di software kalian. Biar kalian terbiasa dengan setiap jenis brushnya. Supaya gak bingung nantinya mau pakai brush yang mana. Karena pilihan brushnya itu cukup banyak. Kalau kalian pakai Photoshop, di situ ada banyak banget brushnya. Di Affinity juga, tapi kayaknya kebanyakan di Photoshop. Nah, kalau kalian udah pengen banget nih untuk bikin art yang udah full color dan juga detail, itu terserah kalian. Kalian tahu waktu yang tepat buat kalian untuk berekspresi lebih lagi dengan pen tablet kalian. Tapi ingat, jangan berekspektasi terlalu tinggi, oke? Cobalah dulu dengan art yang simple. Di sini aku akan kasih lihat contoh simple art dengan menggunakan brush. Ini aku yang buat ya. Menurut kalian gimana hasilnya? Kalau menurut aku enggak ya. Tentunya aku enggak puas. Tapi proses menggambarnya itu bikin aku senang. Oh ya, aku masih belum bisa bilang kalau ini adalah style art aku. Tapi yang pastinya aku harus tahu porsi detail, warna, bentuk, elemen, dan lain-lain yang aku mau. Supaya aku gak berharap bisa jadi kayak ilustrator atau artis. Artis di sini seniman ya, yang aku kagumi. Bagaimanapun itu, hasil tiap-tiap orang akan berbeda. Seberapa bagusnya mau ditiru tetap aja berbeda.
Di sini aku akan coba breakdown setiap layer yang ada di salah satu projectnya, biar kalian tahu dan percaya bahwa ini bikinnya step by step, bukan asal jadi, ya. Kita mulai dari backgroundnya aja dulu. Jadi backgroundnya ini juga aku bikin pakai brush, makanya kalau kalian lihat ini masih ada putih-putihnya karena tekstur dari brushnya emang kayak gitu. Nah, ini kita mulai dengan bagian tubuhnya dulu. Nah, jadi tubuhnya kayak gini. Oh ya, aku akan kasih lihat dulu sketsanya biar lupa. Oke, jadi ini sketsanya kayak gini ya. Emang hasilnya nggak sama, tapi nggak apa-apa. Jadi gini, ini simple aja. Kalian bisa gambar apa saja yang kalian suka. Dan di sini aku kasih efek black and white supaya nanti nggak mengganggu. Dan biasanya aku lock juga dan turunin opacity-nya secukupnya aja. Nah, kembali ke bagian tubuhnya ini. Di sini aku kasih juga elemennya. Dia harusnya mulai dari sini. Tapi buat diperhatikan kalau proses ini nggak berurut ya. Jadi aku lupa urutannya kayak gimana, tapi ini aku akan jelasin aja layer per layernya. Jadi layer ini ada di bagian dalam bodinya. Setelah yang ini aku juga bikin yang kayak ini. Nah, biar lebih unik, kalau nggak ada coklatnya ini nanti kelihatan aneh ya. Nah, aku juga bikin topengnya. Nah, topengnya kayak gini. Nah, kalian lihat ini sama sekali nggak rapi. Sebenarnya tergantung aja sih dengan style yang kalian mau itu kayak gimana. Kalau aku di sini nggak rapi ya, dan aku kasih atribut yang gini. Ini kayaknya aku salah ya, harusnya alisnya itu terpisah layer by layer. Nah, sayangnya kalau misalnya di layer pixel itu, kalau kalian klik satu layer ini terus kalian tambah brushnya itu akan masuk di layer yang kalian klik. Sedangkan kalau kalian bikin vektor itu layernya akan terpisah. Jadi kalau kalian pengen bikin layer pixel atau pengen brush painting, pastikan kalian perhatikan layer by layer. Jadi kalau aku, karena aku pengen rapi, jadi setiap elemen itu layernya beda-beda ya, kadang udah nggak beraturan juga sih. Jadi ini alisnya juga terpisah, terus aku tambah brush yang nggak beraturan juga sebagai tekstur untuk topengnya. Oke, kita lanjut di bagian bodinya ini. Nah, di atasnya ini ada, ini aku kasih highlightnya. Oh ya, di sini aku juga masih belajar soal shadow dan highlight karena aku masih belum paham juga penempatannya. Ya, aku bikin apa adanya aja ya. Jadi kalau kalian punya tips and trick soal shadow dan highlight juga, kalau kalian yang sudah pengalaman, kalian bisa share juga di kolom komen di bawah. Dan di bagian highlightnya ini aku sertain yang kayak gini. Dan di dalam layer ini aku tambahin yang gini. Jadi biar lebih hidup aja. Itu kan ada bedanya. Aku juga taruh shadow. Nah, layer shadow ini aku kasih blend mode hard light. Jadi kalau normalnya kayak gini. Nah, ini kita tinggal pakai yang hard light, terus turunin opacity-nya. Sama ya, ini layer highlight. Nah, dia jadi bagus gini warnanya. Ini kalau kita pindah ke normal, nah dia jadi kayak gini. Oke, jadi kita kasih hard light, terus opacity 25%. Nah, jadinya kayak gini. Aku baru ingat kenapa aku bikin layernya itu hard light, yang shadow sama highlightnya. Karena yang shadow yang satu ini dia akan mempengaruhi warna dari bodinya ini ya, terus akan mempengaruhi warna yang
bagian ini juga motifnya. Jadi shadownya itu sekalian aja ya. Bedanya dengan yang tangan, karena warnanya nanti, highlightnya nanti akan cuman di sini aja ya, di area sini, makanya aku cuman tingkatin lightnya di bagian colornya. Nah untuk yang shadow ini aku pakai blend mode highlight karena bukan hanya tangannya aja tapi kukunya juga ya. Kita lanjut dengan bagian daun yang ada di atas ya. Nah ini daunnya juga biasa aja, ini juga apalagi ini biasa aja. Nah di dalam layernya itu aku tambahin shadow sama highlight. Di sini shadow sama highlightnya normal dan satu layer ya. Tuh, ini aku nggak tahu penempatan shadow sama highlightnya itu benar atau gimana. Aku juga masih belajar. Oh ya, ini aku tunjukin dulu kakinya. Ini kakinya bagian sini. Oke, kakinya ini warnanya sama dengan bodinya. Ini aku tambah highlight sama shadow. Dan ini adalah detail shadownya. Oh belum, ini yang di bagian topengnya. Jadi ini bagian topeng. Nah di sini ada stripnya kalau nggak salah. Ini. Terus aku tambahin shadow highlight juga. Nah sama yang shadow yang ini ya, jadi shadow yang kalian lihat di body ini ya, ini itu aku copy terus aku paste ke stripnya ini. Nah kayak gitu. Nah anehnya aku taruh highlight di sini ya, tapi nggak apa-apa lah ya, supaya nggak polos-polos amat warnanya. Terus aku tambahin garis juga di bagian sini dan highlight juga. Ini masih ada yang bagian daunnya juga. Nah ini highlight sama shadownya aku satukan layernya. Ini topengnya masih ada juga shadow highlight, terus ada kupu-kupunya. Nah ini kupu-kupunya juga biasa, ini kalau nggak salah nggak ada di sketsa ya. Ini coba aku lihat ya, ini nggak ada di sketsa, jadi aku bikin sendiri. Ini detailnya, ini sayap yang di sebelahnya. Oke, kayak gini juga supaya ada batasannya juga. Terus aku kasih cahaya. Ini aku nggak tahu konsepnya apa, tapi kelihatan bagus ya sudah, jadi aku pakai. Nah terus aku tambah rumput. Ini ya, rumput. Ini juga kayak coretan aja sebenarnya ya, karena aku udah males bikin detailnya, jadi aku main coret-coret aja untuk rumputnya. Dan aku tambahin warna juga. Nah jadi ini udah beda warna ya, ini lebih gelap, ini lebih terang. Sini juga aku tambahin. Nah aku tambahin juga cahaya di bawah, terus ada yang di atas, terus ada juga kayak awan-awan kecil. Ini yang di depan creature-nya, ada juga yang di belakang. Dan aku tambahin shadownya, bayangannya. Dan yang di sini aku gelapin karena di bagian sini udah gelap, jadi sekalian aja. Dan yang tadi, nah ini aku pakai efek. Kalau kalian lihat di panel efek ini ada Gaussian blur dan juga outer glow. Jadi pertama aku bikin outer glow-nya dan warnanya agak kekuningan, radiusnya kayak gini. Terus aku di sini aku nggak bikin blur ya, karena kalau aku bikin blur nanti nggak kentara titik-titiknya. Nah itu layernya udah semua di sini. Dan ya itu adalah breakdown
salah satu project creator aku. Jadi bisa kalian lihat bahwa di sini punya step-stepnya, mulai dari sketsa, terus dibikin warna kasarnya, warna dasar juga, terus ditambah shadow highlight, pernak-pernik yang lain, dan segala macam detail. Dan ya, jadilah kayak gini. Kalian bisa cek final resultnya di @millionsart di Instagram aku. Jadi itulah isi dari project aku. Nah, buat kalian yang penasaran dengan brush apa yang aku pakai, nanti aku share di video terpisah ya. Ditunggu aja. Aku juga udah semangat untuk bikin video tipe-tipe brush yang aku pakai. Oh ya, mumpung beberapa dari kalian juga yang pernah komen atau tanya soal Domestika, nah aku akan kasih lihat course yang aku belum lama beli. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu Domestika, ini aku kasih penjelasan cepat aja. Domestika itu adalah salah satu platform yang menyediakan online course dari berbagai negara, dan kebanyakan course-nya itu di bidang kreatif. Jadi ada desain, illustration, music, writing, juga baking, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek aja di sana. Oke, jadi ini course yang aku belum lama beli ya, siapa tahu kalian tertarik juga. Yang pastinya ini berhubungan dengan digital art, konsep art, dan bukan vektor art. Ya, aku belinya karena ada diskon yang sangat menarik. Jadi satu course-nya itu dihargai Rp88.000. Dan buat aku itu worth it juga, karena mostly kebanyakan per course-nya itu disediakan file-file yang bisa kalian download secara gratis, dan itu udah jadi milik kalian. By the way, di sini aku juga masih pemula, apalagi di bidang brush painting ini ya. Ini serius, aku masih pemula. Kalau soal vector illustration udah nggak bisa dibilang pemula sih sebenarnya, tapi kalau soal brush painting, ya aku masih pemula. Jadi kalau dari antara kalian juga udah berpengalaman di bidang ini, atau baru mau mulai juga, atau sementara berkecimpung, aku harap kita bisa belajar sama-sama ya. Kalian bisa komen di bawah untuk sharing pengalaman atau ilmu kalian mungkin ya. Nah, kalau kalian pengen mencari inspirasi lewat sosial media, salah satunya Instagram, kalian bisa cek di art account aku, yaitu millionsart. Itu akun baru aku, khusus untuk hasil karya-karya aku, dan tentunya itu personal art. Di sana aku udah post dikit-dikit. Nanti di sana kalian bisa cek di bagian followingnya aku. Di situ ada banyak banget akun yang bisa menginspirasi akunya ya. Tapi siapa tahu kalian juga butuh. Ada beberapa ilustrator dari luar negeri, ya kebanyakan luar negeri sih, tapi ada juga yang dari Indonesia. Jadi kalian bisa cek akun mereka, bisa cek karya-karya mereka, itu keren banget. Mereka juga inspirasi aku tentunya. Jadi bukan hanya dari luar negeri aja inspirasi aku, melainkan juga di Indonesia. Karena di Indonesia juga banyak juga yang jadi ilustrator ya, dan patut untuk dibanggakan. Bukan hanya Instagram, aku juga pakai Behance. Nanti kalian bisa cek link Behance aku di deskripsi di bawah. Di sana aku belum posting apa-apa sih, tapi nanti ada pastinya. Tapi itu akan lebih ke portofolio, karena Behance itu memang khusus untuk portofolio. Nah, kalian bisa cek juga di sana orang-orang yang aku ikuti. Gak banyak sih, jadi banyaknya di Instagram, tapi kalau di Behance itu bedanya mereka posting project. Satu project itu bisa banyak post ya, tergantung project mereka. Biasanya project klien mereka ya kan. Nah, kalian bisa juga ambil inspirasi dari situ. Oke, sekian untuk video kali ini.
Semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan, masukan, feedback, dan pengen sharing pengalaman kalian di bidang ilustrasi ini, terutama brush painting, silahkan komen di bawah. Pastinya aku akan respon. Thank you for watching and see you on another video. Bye-bye.